Makin dihambat, makin merambat. Kisah Para Rasul 4 ayat pertama hingga 31. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Peristiwa kesembuhan orang lumpuh itu telah membuat banyak orang berkerumun di Serambi Salomo, dan setelah Petrus memberikan penjelasan, dia mengabarkan Injil tentang siapakah Yesus. Hari itu jumlah orang-orang Kristen sudah menjadi 5.000 orang laki-laki saja. Artinya terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Ingat, Serambi Salomo berdekatan dengan pintu gerbang Elok, dan gerbang Elok atau gerbang Indah itu adalah perbatasan dengan pelataran untuk kaum wanita. Jadi ketika dibawa ke Serambi Salomo, bukan hanya kaum wanita, kaum laki-laki juga ikut mendengarkan, dan ketika laki-lakinya dihitung, hanya laki-laki saja. Total pengikut daripada kekristenan sudah menjadi 5.000 orang, belum termasuk yang wanita. Nah, di dalam situasi itu, sementara Petrus sedang berbicara, ternyata mereka didatangi oleh imam-imam dan kepala pengawal bait Allah. Kita tidak perlu heran, karena di bait Allah memang ada pengawalnya. Dan kepala pengawal melihat sebuah keributan, orang banyak berkumpul, dia lapor kepada imam-imam serta orang-orang Saduki. Nah, orang Saduki adalah golongan Yahudi kelas atas. Dia dekat dengan para pejabat negara, dan dia juga menguasai akan para pengawal. Jadi orang Saduki juga ikut dipanggil. Dan orang Saduki adalah golongan orang yang tidak percaya kebangkitan orang mati. Itu sebabnya ketika di dalam pengajaran Petrus dijelaskan Yesus ini sudah dibangkitkan dari orang mati, orang Saduki menggunakan kekuasaannya dibantu oleh para imam untuk memerintahkan para pengawal menangkap Petrus dan Yohanes dan dimasukkan ke dalam penjara. Hari itu mereka tidak bisa langsung mengadakan sidang karena kita ketahui jam 6 sore sudah termasuk adalah pergantian hari dan mereka harus kembali ke tempat masing-masing. Dengan demikian maka keesokan harinya barulah mereka diperhadapkan kepada sidang di Yerusalem. Pengadilan ini adalah pengadilan yang sama dengan pengadilan yang telah dihadapi Tuhan Yesus ketika ia ada di kayu salib. Yang memimpin sidang pun orang yang sama, yakni imam besar Hanas dan Kayafas. Namun kali ini dibantu oleh Yohanes dan Alexander, termasuk juga keturunan dari imam besar. Mereka semuanya ada di sana. Dan pertanyaan untuk Rasul Petrus dan Yohanes bukan lagi berkenaan dengan kebangkitan orang mati. Rupanya mereka lebih ingin tahu tentang peristiwa kesembuhan itu. Dengan demikian, pertanyaannya adalah dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain
yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Hari itu Petrus dan Yohanes menjadi pribadi yang berbeda. Di sekitar 50 hari yang lalu, Petrus ini dan Yohanes ada di ruangan sana untuk melihat Yesus diadili. Petrus kita tahu ketika dikenali sebagai pengikut Yesus, Petrus langsung melarikan diri. Sementara Yohanes, ia melihat itu namun dia melihat dari tempat yang tersembunyi dan tidak berani untuk mengatakan apa-apa. Namun kali ini dua orang itu bahkan menuding para tua-tua dan para imam-imam. Mereka mengatakan, karena kamulah orang yang telah menyalibkan Tuhan Yesus. Namun Allah telah membangkitkan Yesus ini dan ia menjadi batu penjuru untuk keselamatan manusia. Karena di bawah kalung langit ini hanya oleh karena nama Yesuslah orang mendapatkan keselamatannya. Dan kuasa daripada Tuhan Yesus itulah pula yang telah membuat si lumpuh itu kemudian berjalan. Ini bukti nyata. Orang lumpuh itu ada di pengadilan, berdiri di samping Petrus dan Yohanes. Orang banyak melihat dan para imam yang mengadili juga melihat. Mereka tidak bisa berkata-kata. Perubahan yang dialami dari lumpuh menjadi sembuh tidak dapat dibantah. Itu sebabnya mengapa mereka pun tidak bisa melakukan apa-apa atas Petrus dan Yohanes. Dalam hidup kita seringkali perubahan-perubahan itu tidak berbicara tentang sekedar kesembuhan penyakit. Namun perubahan hidup bisa juga berbicara tentang perubahan karakter, berbicara tentang perubahan orientasi atau ambisi dalam kehidupan. Ketika perubahan itu tidak dapat dibantah, sangat nyata di depan banyak orang, maka tidak ada cara lain kecuali orang itu hanya bisa mengaminkan bahwa perubahan kita hanya dimungkinkan oleh nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus sendiri. Ayat 15. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Ini adalah sebuah situasi di mana para imam kehabisan akal. Mereka bingung, mereka tidak punya alasan untuk menghukum Petrus dan Yohanes, namun mereka perlu untuk membungkam mereka. Jadi yang mereka lakukan adalah mengancam. Namun yang indah adalah Petrus dan Yohanes memberikan sebuah jawaban yang penting. Dia berkata, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Frase ini sebenarnya adalah sebuah frase yang terkenal di dalam tradisi orang Yahudi. Karena orang Yahudi, para imam khususnya, mereka seringkali ditantang oleh Kaisar Romawi untuk menyembah Kaisar. Namun mereka juga memberikan jawaban yang kurang lebih semacam itu. Kami harus lebih taat kepada Taurat Musa, harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada Kaisar Romawi. Mereka sudah mengalami ketika dibuang di Babel dan di Asyur, apa akibatnya kalau mereka meninggalkan Tuhan.
Jadi mereka dengan penuh keberanian berkata kepada kaisar, kami tetap akan menyembah kepada Allah Yahweh daripada kepada kaisar. Nah, kata yang sama inilah yang kemudian digunakan oleh Petrus dan Yohanes. Mereka berkata kepada para imam, kami tidak mungkin berhenti karena kami harus taat kepada Allah daripada kepada kamu. Ayat 20 adalah sebuah kalimat yang menjadi pembuka dari surat Yohanes. Pada 1 Yohanes pasal yang pertama, kita mendapatkan kata yang sama bahwa kami berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Rupanya yang membicarakan atau yang mengatakan ayat 20 ini kemungkinan sekali adalah Rasul Yohanes yang kemudian di belakang hari dikutip kembali dan dikembangkan di dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama ini. Dan pada akhirnya mereka mau tidak mau harus melepaskan kedua rasul itu. Karena sang lumpuh itu sudah umur 40 tahun, artinya dia memiliki hak penuh dan kesaksiannya harus diterima sebagai sebuah kesaksian yang sah di dalam pengadilan. Dan sang lumpuh itu, dia juga dengan mantap menceritakan dan menyaksikan tentang perubahan yang dialaminya adalah sungguh dari Tuhan Yesus. Haleluya. Kadang-kadang kita sudah mengalami jamahan Tuhan, namun kita tidak berani menyatakan siapakah pribadi yang telah menjamah hidup kita. Si lumpuh itu, dia demikian berani untuk menyatakan kesaksiannya bahwa ia memang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel, melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu, ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Setelah lepas Petrus dan Yohanes dari ruang pengadilan, mereka menyampaikan situasinya kepada jemaat yang berkumpul setiap waktu di dalam perkumpulan kekristenan yang pertama ini. Dan jemaat yang pertama itu ketika mereka mendapatkan kesaksian Petrus dan Yohanes, mereka berdoa. Doanya jelas menyampaikan bahwa saat ini kehadiran mereka disorot. Para pembesar kota dan pembesar politik bersepakat bersatu hati untuk mengenyahkan mereka, untuk menindas dan menganiaya mereka. Namun yang indah adalah pernyataan ayat yang ke-28 bahwa penindasan itu memang adalah ditentukan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan. Bahkan ketika jemaat itu mengalami penderitaan, mereka tidak menolak, mereka tidak protes, mereka menerima dengan sukacita sebagai pengaturan Tuhan. Dan mereka berkata, siap Tuhan, kami siap kalau toh harus melawan dari penindasan yang dilakukan oleh pembesar negara atau pembesar kota ini. Dan kemudian dikatakan mereka sedang mengancam jemaat. Namun jemaat bukannya meminta perlindungan. Jemaat justru meminta keberanian untuk memberitakan firman. Jemaat harus bahkan meminta supaya mereka dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan melalui mujizat dan tanda-tanda oleh nama Yesus Kristus. Ini luar biasa. Diancam, bukannya kemudian takut. Dihambat, bukannya kemudian terhambat, namun justru merambah sampai membawa Yerusalem pada akhirnya mengenal akan Tuhan Yesus. Mereka melihat keberanian itu, terjadilah sebuah keajaiban.
tanda daripada Tuhan bahwa tempat itu kemudian tergoncang dan semua jemaat mengalami penuh dengan Roh Kudus dan kemudian mereka keluar dan memberitakan firman Allah dengan berani. Penekanan saya hari ini adalah ketika mereka berdoa penuh dengan Roh Kudus, maka yang memberitakan firman dengan berani jemaat. Mereka keluar dan memberitakan firman Allah dengan berani. Luar biasa. Mari masuk pada bagian devosi. Pengadilan tak dapat berbuat apa-apa karena perubahan hidup yang dialami si lumpuh tak dapat disangkal. Apakah perubahan hidup yang nyata pada diri Anda yang tak dapat disangkal orang banyak? Pikirkan dan pakailah itu menjadi kesaksian buat banyak orang. Jika satu kali Anda diminta untuk menjelaskan iman Anda, apakah Anda siap? Apakah Anda sudah cukup mempelajari Alkitab? Petrus dan Yohanes tanpa disangka-sangka diperhadapkan kepada para imam kepala. Mereka orang yang menguasai agama Yahudi. Dan mereka menuntut pertanggungjawaban ajaran Petrus dan Yohanes. Dan Petrus Yohanes dengan kuasa Roh Kudus memberikan jawaban yang bagus sekali. Kita pun kadang-kadang harus diminta untuk menjelaskan iman kita. Anda harus siap untuk menjawab. Kalau Anda mengikuti DDE dari awal sampai akhir, saya jamin Anda akan memahami akan Alkitab dengan baik dan Anda memiliki pengetahuan yang cukup secara biblikal dan secara teologikal untuk boleh memberikan jawaban. Saya dorong kita untuk tetap setia di dalam mengikuti DDE ini. 3. Ketika diancam, mereka tetap menunjukkan komitmen untuk menginjil, bahkan berdoa untuk makin berani. Apa yang dapat dipelajari dari sikap mereka? Renungkan 3 pertanyaan ini dan berdoalah. Amin.